Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan saya Mega, mewakili kelompok 1, akan mempresentasikan PR energi terkait Problems 2.2 dengan anggota kelompok yaitu ada bisa dilihat di bawah sini. Baik, langsung saja saya jelaskan apa soal yang kami dapatkan. Jadi di soal ini diketahui ada sebuah massa yang bergerak di bawah pengaruh dari gaya yang diturunkan dari potensialnya yaitu Fx sama dengan V0 cos hiperbolikus Ax, di mana sifat dari cosinus hiperbolikus X bisa dilihat di appendix B42 begitu. Nah, yang ditanyakan adalah pertama adalah gaya yang bekerja pada massa tersebut, yang kedua ditanyakan adalah frekuensi osilasi dari benda jika osilasinya kecil, dan yang ketiga yang ditanyakan adalah bagaimana frekuensi sudut jika osilasinya membesar atau gangguannya membesar gitu. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama yaitu gaya. Gaya yang bekerja pada massa. Nah, gaya ini dapat dirumuskan yaitu minus turunan pertama dari potensial terhadap fungsi posisinya begitu. Jadi dapat dilihat di sini, kemudian dimasukkan saja karena fungsi potensialnya itu V0 cos hiperbolikus AX, maka jika diturunkan hasilnya adalah minus A V0 sinus hiperbolikus AX begini. Sehingga gaya yang bekerja pada massa tersebut adalah minus A V0 sinus hiperbolikus AX. Pertanyaan yang pertama sudah terjawab. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu berapa omega atau frekuensi osilasi dari benda tersebut. Nah, dari hukum Newton kedua, yaitu yang berbunyi sigma F sama dengan M kali A, kita bisa mendapatkan frekuensi osilasi dari benda. Nah, langsung kita masukkan saja karena tadi sudah diperoleh gaya dari bendanya, maka kita tinggal masukkan saja begini, dan M kali, nah A ini adalah percepatan. Percepatan merupakan turunan kedua dari fungsi posisi, maka bisa ditulis X double dot seperti ini. Nah, kemudian kita menggunakan pendekatan Dirac-Taylor untuk sinus hiperbolikus AX. Nah, dari appendix ini kita bisa tahu bahwa pendekatan Dirac-Taylor untuk sinus hiperbolikus AX adalah AX plus AX pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah AX pangkat 5 dibagi 5 faktorial, dan seterusnya. Nah, untuk yang soal nomor 2 kan dikatakan bahwa untuk osilasi yang kecil. Osilasi yang kecil ini maksudnya AX itu lebih kecil dari 1. Maka sinus hiperbolikus AX nilainya adalah AX. Dapat didekati AX begitu. Karena suku yang berorder tinggi ini bisa diabaikan gitu. Sehingga persamaan bintang ini bisa berubah menjadi seperti yang di atas yang bisa teman-teman lihat semua, minus A V0 A kali X. Kemudian M, oh ya, ini X double dot, mohon maaf ini sepertinya terpotong. Nah, kemudian ini kita rapikan semua variabel selain X double dot itu kita pindah ke ruas kiri, begini. Nah, sebentar. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa persamaan ini itu mirip dengan persamaan gerak harmonik, osilasi harmonik sederhana, yaitu turunan kedua fungsi posisi sama dengan minus omega kuadrat kali X begitu. Nah, sehingga kita tahu bahwa omega kuadratnya ini bernilai adalah A kuadrat V0 per M. Nah, sehingga omeganya dapat dicari yaitu sama dengan di akar saja, yaitu A akar V0 per M gitu. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, jika osilasi membesar, maka suku berorder tinggi itu tidak dapat diabaikan. Sehingga bisa kita masukkan semua seperti ini untuk pendekatan sinus hiperbolikus AX-nya. Jadi, nah, karena tidak bisa diabaikan dan tandanya selalu sama, yaitu plus, nah,
ini berarti gaya yang bekerja pada benda tersebut itu selalu meningkat begitu. Nah, maka dapat disimpulkan juga frekuensi osilasinya juga meningkat. Baik, sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kurangnya. Sekian saya kembalikan kepada Bapak Eko. Terima kasih. Ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Arifia Pratiwi Nugraheni, mewakili teman-teman saya. Ada Oki, Anggi, Adila, Afifah, saya sendiri, Kristina, Hafsah, Hanif, Ihsan, dan Omar Dananjaya akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami pada tugas yang pertama ini. Tugasnya nomor 2.10. Vina, lanjut. Nah, jadi ada dua buah benda yang bermassa berbeda, yaitu M besar dan M kecil. Yang gerakannya itu kecepatan awalnya V besar dan minus V kecil. Nah, pada kerangka pusat massa, momentum totalnya 0 sebelum dan sesudah tumbukan. Dalam sistem ini tumbukannya elastis. Karena itu energi dan momentumnya tetap kekal. Nah, lalu kami akan menghitung kecepatan kedua benda setelah tumbukan elastis dalam kerangka pusat massa. Dan yang kedua, kami akan menunjukkan bahwa pada limit di mana M kecil per M besar menuju 0, artinya M kecil itu jauh lebih kecil daripada M besar, dia itu kecepatannya benda yang lebih besar akan sama dengan 0 relatif terhadap kerangka pusat massa. Dan benda yang kecil hanya memantul begitu saja. Lanjut. Jadi ilustrasinya seperti ini, akan diputarkan videonya. Jadi di sisi kiri itu ada benda M besar yang massanya lebih besar daripada M kecil. Dia arahnya berlawanan, gerakannya M besar itu V besar kecepatannya dan M kecil itu V kecil kecepatannya, seperti ini. Nah, dia bertumbukan. Nanti akan dianalisis bagaimana kecepatan tumbukan itu. Oke, selanjutnya kami menganalisa soal. Jadi ada yang diketahui ada massa benda pertama M besar, kecepatan awalnya V. Lalu massa benda kedua M kecil, kecepatan awalnya min V. Dan tumbukannya satu dimensi. Jadi hanya satu ini sumbu, yaitu sumbu X. Dan tumbukannya elastis. Artinya energi dan momentumnya lestari. Nah, terus yang ditanyakan tadi ada dua hal. Dapat dilihat di slide ini. Selanjutnya, nah, kami misalkan kecepatan pusat massa sistem sebelum tumbukan itu VCM. Nah, ini kami vektorkan seperti ini. VCM vektor sama dengan M besar kali V vektor ditambah M kecil V vektor plus M besar plus M kecil. Kemudian untuk setelah tumbukan, dia V aksen CM sama dengan M V aksen tambah M V kecil aksen per M besar tambah M kecil. Dengan V aksen dan V aksen kecil itu kecepatan M dan M kecil setelah tumbukan. Nah, dari sini kami merumuskan adanya kecepatan relatif, yaitu kecepatan relatif kedua benda ini terhadap pusat massanya, yaitu VR, V besar R sama dengan V besar min V besar CM. Dan VR kecil sama dengan V kecil min V, ini sebenarnya V besar CM. Mohon maaf salah tulis. Lalu selanjutnya kita analisis kelestarian momentumnya, di mana di sini momentumnya lestari karena tumbukan. Nah, tumbukan ini ada dua yang terlibat, jadi ada PM besar ditambah PM kecil. Lalu setelah tumbukannya sama dengan PM besar aksen ditambah PM aksen. Lalu M besar dikalikan V besar R ditambah M V R ditambah M V besar
aksen R ditambah M V aksen R. Seperti itu. Lalu kelestarian energinya di situ ada energi kinetik, di mana jumlahan energi kinetiknya setengah M VR kuadrat tambah setengah M kecil V kecil R kuadrat sama dengan setengah M besar VR besar aksen kuadrat ditambah setengah M V R aksen kuadrat, dan disederhanakan seperti berikut. Oke, lanjut. Nah, dari persamaan yang dari hasil dari persamaan momentum tadi, kita otak-atik menjadi VR aksen sama dengan M besar per M kecil kalikan VR min VR aksen tambah V kecil R. Lalu kita masukkan ke persamaan energinya tadi seperti berikut. Nah, setelah beberapa operasi aljabar, kita dapatkan satu sistem persamaan. Ini yang paling bawah, M tambah M kuadrat besar per M kecil V R aksen kuadrat tambah minus 2M kuadrat per M VR besar. Ini vektor min 2M VR kecil dikalikan VR aksen tambah M kuadrat per M VR kuadrat tambah 2M VR besar VR kecil min M VR kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya persamaan ini akan diselesaikan dengan rumus ABC. Nah, jadinya seperti ini. Kita masukkan ke persamaannya. Ini ada min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Jadinya seperti itu. Lalu disederhanakan menjadi VR aksen sama dengan 2M kuadrat per M VR tambah 2M VR plus minus 2M akar VR kuadrat min 2 VR VR tambah VR kuadrat per 2M plus M kuadrat per M. Selanjutnya, dari persamaan ini cek lanjut. Nah, ini dari persamaan ini kita dapat otak-atik lebih jauh. Dia menghasilkan bentuk ini yang paling bawah, yang tengah kiri, yaitu VR aksen sama dengan VR plus M kecil per M besar VR plus minus M kecil per M besar VR min M per M besar VR per M per M besar plus 1. Kita ini akan mengambil solusi negatifnya, di mana setelah kita ambil negatif, terus kita sederhanakan, akan didapatkan VR aksen sama dengan 1 min M per M VR plus 2M per M besar VR per M plus 1. Nah, kemudian nilai VR aksen ini kita masukkan ke persamaan untuk mencari nilai VR aksen. Seperti ini. Nah, sehingga kita dapatkan VR aksen sama dengan 2 VR besar min VR kecil per M besar tambah 1 tambah VR. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan melihat untuk M kecil per M besar menuju ke 0. Jadi sebelumnya kita telah mendapatkan rumusan untuk V besar R aksen dan V kecil R aksen. Itu untuk menjawab pertanyaan pertama. Ini untuk menjawab pertanyaan kedua untuk M per M besar menuju 0. Bagaimana itu? Karena itu 0, di sini kita bisa lihat VCM-nya sama dengan V ini, V ditambah M per M-nya 0. Berarti itu akan mengenalkan suku-suku yang di sebelahnya itu. Lalu dia akan bernilai V saja. Ini seperti itu. Terus V aksen jam, dia juga itunya dia akan menyebutnya kecepatan benda M sama dengan kecepatan pusat massanya, sehingga kecepatan relatifnya sama dengan 0. Oke, baik. Maaf Bapak, mungkin saya lanjutkan dulu aja Pak. Oke, tadi sudah dijelaskan, kemudian hasilnya adalah V aksen kecil sama dengan minus V aksen begitu, yang artinya kecepatan benda M akan negatif terhadap kecepatan awalnya. Jadi artinya ini hanya berlawanan arah tetapi sama. Nah, kemudian ini bisa dibuktikan dengan gambar yang sebelumnya tadi, dan juga grafik kecepatan sama masanya ini kami buat untuk visualnya supaya lebih jelas begitu. Mungkin kok masa ini kecepatan sama
waktu, maaf, ya gitu. Nah, mungkin sebentar. Bagaimana kita memvisualisasikan asal mualanya dari dibuat di Python? Di mana ya? Oke, jadi kami buat sesuai dengan rumus yang tadi, terus kemudian hasilnya seperti ini. Ketika waktunya 0, maka yang di sini kecepatannya 2 yang menggambarkan M, dan kemudian yang warna oranye ini menggambarkan M kecil, begitu. Nah, kemudian pada detik ke-10, dia bertabrakan gitu. Nah, kemudian mulailah setelah bertumbukan kecepatannya sesuai yang dihitung tadi, minus V gitu. Ya, sebentar. Nah, ini kita beri masukan untuk M-nya 40 dan M kecilnya 30. Kemudian untuk V-nya min 2 dan V-nya 3. Nah, ini tergantung settingnya. Nah, tadi itu Arifia itu ngide untuk M-nya itu diberikan 400 terus M kecilnya 3. Mari dicoba. Nah, kira-kira seperti itu hasilnya. Nah, tadi juga sempat saya buat yang kayak animasinya supaya berjalan, tapi ya intinya seperti ini gambarannya. Gitu mungkin teman-teman dan Bapak dari saya dan juga kelompok kami. Mungkin Arifia sudah bisa nyambung lagi, halo? Ya, Oke, mau ada yang ditambahkan nggak? mungkin ada sedikit penambahan tadi untuk hasil yang di slide presentasi tadi kan untuk M-nya yang ukurannya tidak jauh berbeda gitu. Nah, untuk yang di codingan tadi di Google Colab tadi itu kan untuk M-nya yang M besarnya jauh lebih besar daripada M kecilnya. Jadi itu tuh untuk menjawab kasus kita yang terakhir tadi untuk itu M kecil per M besar menuju ke 0, maka dia kecepatannya untuk M besar itu akan relatif 0 terhadap kecepatan pusat masanya. Jadi untuk itu ya itu terus untuk yang V kecilnya dia akan negatif dari kecepatan awalnya. Jadi seperti itu. Mungkin Oke. misalnya cukup. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bapak. Oke, baik. Sebelumnya selamat sore Pak wabarakatuh. Jadi di sini saya dan kelompok 3 ingin menjelaskan terkait soal nomor 2.12. Nah, di sini kelompok 3 ada Safa, Raka, Twice, Andika, Herga, Iza, Emre, Geraldo, Muhammad Nabil, Muhammad Rashid, saya sendiri, dan Rizky Hidayat. Jadi ya, jadi di ceritanya ini terdapat sebuah pesawat masanya 70.000 kg dengan luas lintang penampang 12 meter persegi dan koefisien geseknya 0,03. Lalu diasumsikan pesawat ini bergerak dengan kecepatan 800 km per detik dan dia berada di ketinggian 10.000 meter. Lalu kita ingin untuk menghitung berapa energi yang dibutuhkan untuk membuat pesawat dari keadaan di tingkat tanah menjadi keadaan demikian. Lalu kita juga ingin menghitung kehilangan energi yang hilang yang disebabkan karena gesekan udara selama pesawatnya terbang sejauh 2.000 km menggunakan rumus yang ada di soal sebelumnya. Lalu selanjutnya kita akan membandingkan energi yang digunakan per orang dibandingkan dengan mobil
dengan sebuah asumsi bahwa pesawatnya ini membawa 50 orang dan mobilnya membawa 2 orang. Lalu kita bandingkan kira-kira mana yang lebih efisien dalam aspek energi per orang. Baik, jadi habis itu untuk jawabannya sendiri, dari soal diketahui bahwa massa pesawatnya itu 70.000 kg dan luasnya itu 12 meter kuadrat, terus koefisien drag-nya 0,03, kecepatan pesawatnya 800 km per jam, dirubah ke meter second jadi 222,2, dan ketinggian pesawatnya saat terbang itu 10.000 meter, dan jarak tempuhnya 2.000 km. Lanjut. Jadi untuk energi yang hilang karena gesekan disediakan oleh persamaan E udara sama dengan setengah densitas udara kalikan koefisien drag-nya, kalikan luas penampangnya, kalikan kecepatan kuadratnya, kalikan jarak tempuhnya, itu ditemukan sekitar 6,58 kali 10⁻⁹ Joule. Ya, lalu kemudian kita mencari energi potensial dan kinetiknya. Untuk potensial gravitasi, ini maksudnya energi potensial gravitasi ditemukan 6,86 kali 10⁻⁹ Joule, sedangkan untuk energi kinetiknya 1,73 kali 10⁻⁹ Joule. Ya, lalu kemudian total energi yang digunakan itu jadinya penjumlahan antara energi kinetik dengan energi potensial gravitasi, lalu dikurangi dengan lalu ditambah dengan energi yang hilang karena gesekan oleh udara, sehingga ditemukan energi totalnya 15,17 kali 10⁻⁹ Joule, yang di rata-ratakan per penumpang diperoleh 150 kilojoule per kilometer. Lalu bila menggunakan asumsi mobil yang sebelumnya dijelaskan, ditemukan bahwa jumlah konsumsi energi per penumpang dari mobil adalah 310 kilojoule per kilometer. Yang artinya ini mobil ini membutuhkan konsumsi energi per penumpang kurang lebih 2 kali lebih banyak daripada pesawat. Ya, Saya dapat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait problem 2.14. Dan ini anggota kelompok kami, pertama ada Musyafa, ada Nala, Nur Iksan, Rizky Fauzan Zudi, Yumas Gumilang, saya sendiri, Yuda, Cici, Fadila, Yayan, sama Yalisweva. Oke, di sini terdapat sebuah kasus, yaitu kasusnya kita disuruh menghitung daya output atau daya keluaran pada seorang pesepeda, dan itu kasusnya ada 2. Ketika pesepeda tersebut awalnya berada pada jalanan yang datar, lalu untuk kasus kedua itu ketika pesepeda tersebut berada di jalan miring dengan kemiringan sekitar 8%. Dan ini kita juga sudah diberitahu beberapa besaran-besaran seperti kecepatan sepeda ketika masih berada di jalan datar yaitu 14 meter per sekon. Terus ini ada koefisien gesek udara yaitu 0,75 dan lain-lain. Ketika si pesepeda tersebut berada di jalur miring, kecepatannya menjadi 5 meter per sekon. Oke, bisa di next. Dan ini tadi untuk pesepeda dan
sepedanya sendiri itu massa totalnya 90 kg, misalnya seperti itu. Nah, di sini pertama-tama kita akan menghitung daya output ketika jalannya masih datar. Ini kita mempunyai rumus yaitu P sama dengan setengah Rho CD dikali AV pangkat 3. Dan ini besaran-besarannya ini mungkin saya akan jelaskan secara singkat ya. Rho ini dia merupakan massa jenis udara. Terus CD ini merupakan koefisien gesek udara. A ini adalah luas ban sepeda yang terkena jalanan ya. A ini termasuk luas ban sepeda yang saling bersentuhan dengan jalan. Lalu untuk V ini sendiri adalah kecepatan si pesepedanya tersebut. Lalu dengan mudah kita bisa menghitungnya, tinggal kita inputkan saja nilai-nilainya ke dalam rumus seperti ini dan diperoleh hasilnya P sama dengan 493,92 watt. Oke, bisa di next. Nah, langkah selanjutnya pada jalanan miring, daya output dari pesepeda ini sama dengan daya yang hilang akibat gesekan udara dan laju perubahan energi potensial. Nah, perlu kita ketahui laju perubahan energi potensial itu sama aja dengan daya dari energi potensial itu sendiri. Karena daya itu memiliki formulasi yaitu dW per dt, perubahan energi terhadap waktu. Nah, ini secara sederhana rumusnya ini untuk daya totalnya ya ketika berada di jalan miring yaitu P sama dengan P udara. P udara ini adalah daya dari gesekan udara ditambah dengan PP. PP ini maksudnya daya dari energi potensial. Lalu dengan mudah kita bisa menghitungnya. Di P udara ini rumusnya juga sama seperti tadi, namun dengan beberapa nilai yang berbeda seperti CD dikali A ini memiliki nilai 0,45 meter persegi dan untuk kecepatannya ini 5 meter per sekon. Jadi dengan mudah kita bisa memperhitungkan P udaranya yaitu 33,75 watt. Bisa di next. Nah, selanjutnya ini ada kontribusi dari energi potensial. Maksudnya kontribusi ini adalah daya dari energi potensial itu sendiri. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa daya itu termasuk perubahan energi terhadap waktu. Jadi, PP atau daya energi potensial itu sama dengan perubahan energi potensial itu sendiri terhadap waktu. Ditulis dalam bentuk turunan DEP per dt. Nah, ini kenapa kami tulis F.V? Ini karena energi potensial itu mempunyai rumus MGH. MGH atau mungkin supaya bisa lebih jelas kita tuliskan MGY misalkan gitu. Sedangkan M itu kan massa si pesepedanya dan sepeda tadi, G adalah percepatan gravitasi, dan Y itu ketinggiannya ketika dia berada pada kemiringan. Lalu ini F.V. F itu sebenarnya gaya berat ya, gaya berat dari pesepeda tersebut, pesepeda dan juga sepedanya. Jadi gaya beratnya itu bisa kita simpulkan dengan F atau biasanya sih sebenarnya kita simpulkan dengan W ya, berat itu. Tapi kalau disimpulkan dengan F juga tidak begitu bermasalah karena sama-sama gaya. Lalu didotkan dengan V. Nah, kenapa bisa jadi V? Karena ini ketika kita inputkan energi potensial kepada turunan ini, yang berubah adalah ketinggiannya. Di kasus seperti ini, massa dan juga percepatan gravitasi itu tidak berubah. Yang berubah hanyalah ketinggian. Karena si pesepeda ini terus melaju ya, terus melaju di jalanan miring dia juga tetap melaju. Jadi ketika posisinya berpindah pun ketinggiannya pun juga akan berubah. Nah, kita ketahui sendiri ketinggian itu juga mempunyai dimensi yang sama dengan posisi ya.
ketinggian itu bisa saja kita anggap sebagai posisi pada sumbu Y. Jadi perubahan dari posisi tersebut itu sama aja dengan kecepatan, perubahan terhadap waktu maksudnya. Jadi perubahan posisi terhadap waktu itu sama aja dengan kecepatan. Maka ini kami tulis F.V. Lalu dengan kita jabarkan, PP ini sama dengan mg sin theta kali V. Kenapa ini ada sin thetanya? Karena gayanya ini yang bekerja itu ada bidang yang miring. Jadi karena gaya itu merupakan besaran sektor ya, maka kita akan memperhitungkan dari segala sumbu X maupun sumbu Y. Nah karena ini kita kasusnya itu pesepeda berjalan di sepanjang sumbu X, maka kita meninjaunya pada arah sumbu X. Jadinya ini mg dikali sin theta, bukan cos theta. Jadi mg dikali sin theta dikali V. Nah untuk sudutnya sendiri, ini bisa diperhitungkan dengan cara tangan theta sama dengan 8/100. Kenapa bisa begini? Karena di soal telah diketahui bahwa kemiringan tersebut 8% kemiringan jalannya. Jadi kita bisa memperhitungkan tangan theta itu sama dengan 8/100 atau theta itu sama dengan arcestan dari 8/100 dan hasilnya kita peroleh itu sekitar 4,57 derajat. Oke, bisa di next. Oleh maka dari itu, kita bisa dengan mudah menginputkan daya dari energi potensial tersebut. Kita tinggal masukin saja nilai-nilainya tadi, dan pada akhirnya kita peroleh sekitar 351,38 watt. Maka daya totalnya adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu daya totalnya daya udara ditambah daya dari energi potensial, dan akan menghasilkan sekitar 385,13 watt. Oke, next. Nah, di soal tadi kita juga disuruh untuk menginputkan rasio daya output dengan daya dari energi potensial. Dan karena kita tadi memperoleh dua daya output ya, yang pertama ketika jalannya masih datar dan yang kedua ketika jalannya sudah miring, maka kita mempunyai dua rasio. Rasio pertama itu ketika jalan masih datar dengan rasio sekitar 1,40 dan rasio ketika gesekan udara dengan daya energi potensial ini menghasilkan rasio sebesar 0,096. Oke, next. Baik, sekian dari kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk nomor 2.16. Untuk anggota kelompok ada Muhammad Riana Fadel, Farhan Sutrisno, Francesco Timothy Primalanta, Gali Sanjaya, Iska Novia, Gita Nadira, Edwin Surya Laksana, Albert Fernando, Melvin Haris, sama Devinka Sukma. Untuk persoalannya, pertimbangkan sebuah silinder ideal dengan luas penampang A yang bergerak sepanjang sumbunya melalui gas difus ideal dari molekul udara dengan kecepatan awal yang hilang. Asumsikan bahwa molekul udara seperti titik dan tidak berinteraksi satu sama lain. Hitung kecepatan yang diperoleh setiap molekul udara setelah tumbukan dengan silinder dengan asumsi bahwa silinder jauh lebih masif daripada molekul udara. Di sini terdapat petunjuk bahwa asumsikan bahwa energi adalah kekal dalam kerangka acuan silinder bergerak. Dari hasil yang didapatkan digunakan untuk menunjukkan koefisien hambatan silinder dalam perkiraan ideal ini adalah 4. Next.
Oke, untuk hasil dari kelompok kami, pertama mencari tingkat kehilangan energi untuk hambatan udara sendiri, yaitu dengan DE hilang per DT sama dengan setengah rho CdA V pangkat 3, di mana rho sendiri adalah densitas, CD adalah koefisien drag atau koefisien gesek, dan A adalah permukaan, dan V adalah kecepatan. Dengan asumsi udara stasioner sehubungan dengan kerangka dan molekulnya tidak berguna dan tidak berinteraksi satu sama lain. Jika sebuah silinder bergerak dengan kecepatan V, sehubungan dengan kerangka, volume udara yang melewati silinder adalah AVDT. A adalah luas penampang silinder, dan VDT adalah perpindahan sesaat silinder sepanjang sumbu. Jadi massa udara yang melewatinya itu bisa ditentukan dengan dm sama dengan rho AVDT. Next. Karena silinder sangat masif dibandingkan dengan titik seperti molekul udara seperti titik dalam kerangka acuan silinder, kecepatan silinder adalah 0. Dan kecepatan pantulan udara menjadi 2V setelah tumbukan. Jadi untuk perolehan energi oleh kolom udara itu dapat ditulis dengan dE udara sama dengan setengah dikalikan dengan dm V udara kuadrat. Dan kita dapat mensubstitusikan rho AVDT dari massa dari udara dm dan 2V untuk kecepatan udara dalam rumusan kedua tadi. Jadinya kita dapatkan dE udara itu sama dengan setengah dm V udara kuadrat bisa menjadi dE udara sama dengan setengah dikalikan dengan rho AVDT dikalikan dengan 2V kuadrat. Sehingga dE udara sama dengan 2 rho AV pangkat 3 dt. Didapatkan rumusan ketiga itu dE udara per dt sama dengan 2 rho AV pangkat 3. Bisa dilanjut? Oke. Dari rumusan yang tadi kita bisa mendapatkan dE hilang per dt hilang di udara itu sama dengan dE udara per dt. Hilang bagi udara sehingga didapatkan kita kombinasikan ekspresi 3 dan 1 yaitu setengah rho CdAV pangkat 3 sama dengan 2 rho AV pangkat 3. Di mana untuk rho bisa dicoret dengan sesama rho dan AV pangkat 3 juga bisa dicoret sehingga didapatkan setengah CD sama dengan 2 sehingga dihasilkan CD sama dengan 4. Jadi terbukti untuk drag koefisien yang itu adalah 4. Mungkin sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahannya kami mohon maaf. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mewakili kelompok 6 untuk mempresentasikan untuk soal energi nomor 2.18 dan 2.21. Untuk anggota kelompoknya sendiri ada Gilang Dwi Cahya, Gavin Danindra Gunawan, Fakili Yudin, Ambrosius Alvino Ginda Nugraha, Anisya Kamilia Putri, Nurvina Kalimatus Sadiah, dan Muhammad Lutfi Afikian Edelwis Basuki. Untuk soal nomor 2.18, jika sebuah kendaraan digunakan sebagai contoh untuk kapal ini mengalami akselerasi hingga 50 km per jam di antara setiap lampu pemberhentian, temukan jarak maksimum antara setiap lampu pemberhentian
untuk setiap energi yang digunakan untuk mengakselerasikan kendaraan melebihi energi yang digunakan untuk yang hilang akibat gesekan udara. Kita bisa mengasumsikan bahwa waktu untuk akselerasi bisa diabaikan untuk perhitungan ini. Lalu, bagaimana dengan hasil apabila kendaraan bergerak dengan kecepatan 100 km per jam di antara lampu pengemudian? Lalu bagaimana? Langsung saja. Untuk soalnya sendiri dapat diketahui yaitu menggunakan asumsi bahwa luas permukaan mobil atau A sama dengan 2,7 meter kuadrat. Lalu koefisien gesek sebesar 1/3 atau bisa didekati dengan harga 0,33. Untuk masanya sendiri sebesar 1.800 kg dan massa jenisnya sebesar 1,2 kg per meter pangkat 3. Nah, ini asumsinya bisa diambil dari yang nomor 2.3.3. Lalu dijawab, energi total yang hilang akibat gesekan setelah menempuh jarak atau D dengan kecepatan sebesar V adalah sebagai rumus di bawah, yaitu E yang hilang atau energi yang hilang sebesar setengah dikalikan massa jenis dikalikan koefisien gesek dikalikan luas permukaan depan mobil dan dikalikan kecepatan pangkat 2 dan dikalikan dengan jaraknya. Oke. Rumus energi kinetik dibandingkan dengan energi total yang hilang supaya diperoleh nilai D atau jarak yang maksimum dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, untuk energi kinetik rumusnya bisa dituliskan sebagai setengah dikalikan massa dikalikan kecepatan kuadrat. Sama dengan setengah dikalikan massa jenis dikalikan koefisien gesek dikalikan luas permukaan depan mobil dikalikan kecepatan kuadrat dan dikalikan jarak. Nah, apabila disederhanakan maka rumusnya akan berbentuk seperti ini. D sama dengan massa dibagi dengan massa jenis dikalikan koefisien gesek dan dikalikan luas permukaan. Nah, dari persamaan ini bisa dilihat bahwa tidak ditemukan adanya variabel V sehingga apabila kita hitung secara matematis didapatkan hasil seperti ini. Nah, implikasi yang bisa ditarik atau kesimpulan yang bisa ditarik dari pengerjaan ini adalah hasilnya sama jika kendaraan melaju dengan kecepatan 100 km per jam. Baik energi kinetik maupun energi total yang hilang sebanding, sehingga jarak keduanya sama tidak bergantung pada kecepatan. Nah, ini karena pada perhitungan ini variabel V kuadrat saling menghilangkan sehingga V tidak mempengaruhi dalam perhitungan. Cukup untuk soal yang 2.18, kemudian soal 2.21. Tentukan energi kinetik dari rotasi bumi dengan menggunakan momen inersia seragam spare sebesar 2/5 mr kuadrat. Nah, untuk pembahasannya sendiri dapat diketahui secara dari database ya, massa bumi sebesar 5,972 dikali 10 pangkat 24 kg, jari-jari bumi sebesar 6371 km, atau bisa dituliskan sebagai 6371 dikalikan 10/3 meter. Untuk kecepatan sudut rotasi bumi atau omega dapat diperoleh dari
2pi per T, sehingga hasilnya 7,292 dikalikan 10 pangkat minus 5 per second. Untuk momen inersia sendiri tadi ya udah didapat sebesar 2/5 mr kuadrat, dan untuk waktu 1 kali putaran bumi adalah sebesar 23,9345 jam. Kalau dikonversikan menjadi detik, maka hasilnya sebesar 86.164,2 detik. Maka didapatkan energi kinetik ketika bumi berotasi. Formulanya akan berbentuk seperti ini. E sama dengan setengah dikalikan momen inersia dikalikan omega kuadrat. Apabila kita jabarkan, maka E sama dengan setengah dikalikan 2/5 mr kuadrat dikalikan omega kuadrat. Dan bila kita substitusikan nilai matematisnya, maka akan berbentuk sebagai berikut. Dan bila kita hitung, maka hasilnya akan sebesar 2,577 dikalikan 10 pangkat 29 Joule. Sekian dari kelompok 6. Mungkin ada tanggapan.